Pemirsa, akankah hasil forensik dan uji racun jenazah Sutrimo bakal menentukan ada tidaknya unsur pidana pembunuhan di balik kematian Sutrimo? Kita membahasnya bersama dengan Guru Besar Kedokteran Forensik Universitas Indonesia, Profesor Herkutanto. Selamat malam, Prof. Herkutanto. Selamat malam Eva dan selamat malam para pemirsa. Prof, hasil forensik akan diumumkan 2 pekan setelah ekshumasi dan otopsi. Apakah cukup untuk memberikan kesimpulan medis yang kuat mengenai penyebab kematian Sutrimo? Sebelum menjawab hal ini, maka saya harus menyampaikan 2 hal lebih dahulu. Yang pertama adalah, bagi kedokteran forensik ada istilah forensis nullum casum recusat. Dokter forensik tidak boleh menolak kasus sesulit apapun dengan kondisi apapun. Yang kedua, itu adalah pada akhir pemeriksaan suatu kasus sesulit apapun tadi, dipegang prinsip nulla conclusio sine evidentia. Tidak boleh ada kesimpulan sebelum ada bukti. Jadi kembali lagi, kalau dipertanyakan polisi akan segera mengumumkan, maka ini akan tergantung apa yang akan diumumkan. Demikian ya Pak. Hasil apa saja yang akan masuk diumumkan muncul dari hasil forensik jenazah Sutrimo? Begini, yang bisa diumumkan itu adalah bisa prosesnya, bisa juga kesimpulannya. Kita lihat bahwasanya mengumumkan proses bukan berarti mengumumkan kesimpulan. Atau juga misalnya diketemukan beberapa bukti misalnya. Akan tetapi diketemukannya beberapa bukti itu bukan berarti sudah sampai kesimpulan karena harus ada beberapa tahap dahulu. Bukti itu harus diverifikasi, divalidasi. Setelah itu akan juga harus dikonfirmasi kembali. Dan kemudian harus diinterpretasi. Dan juga harus dilakukan integrasi dengan bukti-bukti yang lain, baru disampai pada kesimpulan. Jadi tergantung dari apa yang akan disampaikan. Apakah proses ataukah hasil. Demikian ya Pak. Artinya masih menunggu apa yang akan diumumkan. Baik itu apakah itu proses atau itu kesimpulan. Jadi masih belum ada hasil yang pasti atau lengkap yang bisa mengetahui ada racun atau tidak. Jadi apabila yang diumumkan itu adalah proses, maka tentunya kesimpulannya berarti belum bisa diambil. Mungkin yang dipertanyakan saja adalah kenapa kok disampaikan proses? Itu bisa saja sebagai katakan mengungkapkan kepada publik sampai sebegini jauhnya lah sudah dilakukan. Mungkin untuk transparansi dan terusnya apabila itu proses. Tetapi apabila itu kesimpulan, maka berarti proses-proses itu tadi sudah dilampaui. Dan satu lagi, kita tidak tahu yang akan diumumkan adalah proses ataukah hasil. Begitu Eva. Oke, jadi masih belum tahu apa yang akan diumumkan, apakah proses ataupun hasil. Kita masih menanti. Tapi kalau kita masih menunggu, Prof. Tetapi kalau kita analisa, Prof, ekshumasi dan otopsi baru dilakukan setelah 20 hari dimakamkan. Apakah ini menyulitkan proses uji racun karena sudah ada dugaan kerusakan di jasad Sutrimo untuk nanti menentukan proses atau hasil yang akan diumumkan? Jelas, itu akan menyulitkan dibandingkan apabila dia itu diotopsi langsung begitu setelah meninggal. Namun demikian, walaupun dia itu diotopsi 20 hari setelah meninggal, bisa-bisa saja evidence atau bukti-bukti tadi cepat didapat. Atau bisa juga belum didapat. Kita sangat ingin tahu nih, yang akan disampaikan oleh pihak aparat penegak hukum, apakah ada bukti-bukti yang akan disampaikan. Atau bahkan sudah melompat kepada kesimpulan. Ingat, di dalam forensik adalah nulla conclusio sine evidentia. Tidak ada lompatan-lompatan logika kesimpulan tanpa interpretasi bukti. Seberapa akurat hasil forensik ini jika ekshumasi dilakukan lebih dari 2 pekan pasca jenazah dimakamkan, Prof? Kenapa? Agak terputus suaranya. Kenapa?
Seberapa akurat hasil forensik ini jika ekshumasi dilakukan lebih dari 2 pekan pasca jenazah dimakamkan atau tepatnya 20 hari? Akurasi itu tidak hanya soal waktu, tapi soal kondisi lingkungan setempat. Itu juga akan menentukan akurasi. Dan kedua juga, bukti-bukti yang didapatkan itu tadi, itu akan menunjukkan berapa banyak bukti yang terkumpulkan. Berikutnya kalau Eva menanyakan soal akurasi, maka setiap bukti yang ditemukan, itu akan diukur kembali validitasnya. Ini yang dikatakan akurat atau tidak ketika mengambil kesimpulan tadi berdasarkan evidence. Karena evidence atau bukti yang keliru dan kemudian diambil kesimpulan akan membawa kesimpulan yang salah. The fruit of the poisonous tree. Buah beracun dari pohon yang beracun. Itu, Eva. Jika keterangan awal di surat Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring bahwa jasad Sutrimo mengeluarkan busa di mulut, apakah ada kemungkinan Sutrimo diracun atau ada sebab kematian lain? Baik. Dengan diketahuinya dia itu mulut berbusa tanpa ada misalnya kekerasan seperti yang dikatakan oleh tim forensik, maka arahnya adalah ke arah dua, ke arah penyakit ataukah ke arah keracunan. Kedua hal itu sama-sama memungkinkan. Untuk itulah nanti kita lihat evidence atau bukti apa yang tampil mengarah kepada keracunan ataukah mengarah kepada penyakit. Itu ya. Oke. Lalu hasil forensik ini apakah menjadi indikator utama lanjut atau tidaknya kasus Sutrimo? Tentu saja. Karena kasus Sutrimo ini tadi intinya adalah mencari siapa berbuat apa. Untuk mengetahui berbuat apa, itu kita melihat akibatnya. Untuk itu harus dilihat kausalitas hubungan sebab akibat antara akibat yang terjadi dengan apa yang akan dilakukan tadi. Misalnya, ada racun atau karena penyakit, maka sudah jelas terjawab siapa melakukan apa. Itu ya. Oke. Racun atau penyakit masih ditunggu hasil dari forensik, apakah proses yang akan diumumkan atau kesimpulan terkait dengan penyebab kematian Sutrimo. Kita nantikan bersama Prof. Guru Besar Kedokteran Forensik Universitas Indonesia, Profesor Herkutanto, sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Terima kasih Prof. Herkutanto. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.